SMK bisa, SMK hebat. SMK SKC bisa hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat sehat. Bicara tentang dunia pendidikan dan bicara tentang dunia kerja, kita harus mengutamakan tentang sinkronisasi. Salah satu sinkronisasi adalah ada di SMK. Nah, kita ingin mengulik habis nih tentang SMK yang khusus di bidang farmasi. Kita akan bicara dengan Bapak Agus Prayitno Apoteker, beliau dari SMK Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ternyata Bapak ini kelihatan sehat dan awet muda nih. Apa rahasianya ini? Rahasianya berpikir apa adanya saja. Oh. Apa-apa ada soalnya mungkin. Ada. Nah, kemarin kita sudah ngobrol banyak dengan Bapak Sali selaku Kepala Sekolah SMK Sunan Kalijaga Japung ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Sobat Sehat pengen tahu nih bagaimana dengan SMK farmasinya nih Pak, karena saya melihat juga SMK Farmasi Japung ini lumayan dikenal sama masyarakat dan menjadi pilihan. Betul. Dan sudah lama bekerja sama dengan Kimia Farma ya Pak ya. Monggo silakan gimana nih Pak Agus. Terima kasih Bu Dian ya. Sebenarnya SMK Sunan Kalijaga Japung yang ini sudah berdiri sejak tahun 2013. Kebetulan saya pribadi di SMK ini dari mulai tahun 2014, 2014 sejak awal mulai, awal sampai sekarang. Alhamdulillah siswanya tambah banyak. Dan tambah kewalahan ini. Kewalahan. Apa saya bantu ngajar Bapak ya Pak? Monggo Bu. Saya sangat senang hati. Jadi memang dunia farmasi ini kalau saya melihat memang prospeknya sangat cerah. Jadi gitu ya sangat Pak ya. Di kedepannya karena dunia kesehatan merupakan dunia yang tidak ada matinya. Tidak ada matinya, iya. Betul. Semua orang butuh sehat. Betul. Tidak punya uang tapi yang penting sehat. Sehat. Ya. Kalau banyak uang nggak sehat percuma juga ya Pak ya. Gitu Ibu. Jadi memang kita titik beratkan pengenalan dunia farmasi itu mohon maaf mungkin daerah sini kan bukan daerah kota ya, daerah agak terpelosok ya, di desa. Tapi alhamdulillah antusias siswa itu sangat banyak sekali. Begitu mereka tahu, oh farmasi itu seperti ini ya. Begitu banyak mereka tahu semakin tertarik. Itu yang saya. Apalagi ada basis pesantrennya ya Pak. Itu yang jadi keunggulan juga kali ya Pak ya. Basis pesantren itu mereka di sini kan memang agamisnya memang kuat. Jadi betul ya. Dari mereka masuk di sini juga dapat ilmu kefarmasian, juga dapat ilmu agama yang bagus. Jadi farmasi plus nih. Bonusnya banyak, bonus akhirat nih Pak. Farmasi dunia akhirat. Farmasi dunia akhirat. Mungkin itu yang jadi daya tarik. Nah, pengalaman Bapak untuk anak-anak SMK farmasi ini seperti apa Pak pada saat mulai 2014 ya Pak? Iya, betul. Sampai sekarang berarti udah 8 tahun lah Pak? Iya, alhamdulillah. Waduh. Dan masih kerasan kayaknya. Alhamdulillah. Gimana nih Pak pengalaman untuk ini? Iya, dari anak-anak sebenarnya memang kalau pertama saya tanya tuh apa sih farmasi itu, kebanyakan memang yang tahu tentang obat, padahal farmasi tidak. Banyak sekali, ada herbal, macam-macam sekali. Setelah penjelasan baru mereka paham, ternyata dunia yang akan saya pelajari ini luas ya. Iya, seperti betul, itu. Jadi berarti kita tidak hanya di apotek ya, bisa di pabrik, bisa di rumah sakit, bisa di manajerial, bisa seperti obat itu. tradisional, obat tradisional, herbal, karena memang sekarang kan trennya di herbal. Betul Pak. Dan memang anak-anak dibekali untuk itu ya Pak? Iya, memang jadi secara kurikulum kita menyesuaikan apa sih trennya yang ada di dunia kerja, apa yang ada di dunia kerja sekarang ini kita bekali. Jadi supaya mereka setelah lulus, kita tidak hanya bisa ikut kerja orang lain, tidak, tapi kita bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan sendiri. Jadi mereka bisa mandiri. Betul, iya. Nah, cuman mungkin saya juga ingin bertanya lebih lanjut kan, Bapak ini sudah ahlinya lah untuk di SMK ini. Belum. Selalu merendah nih Pak Agus ini Pak. Ya. Saya juga belajar kok. Karena Pak. terus terang kita juga belajar dari anak-anak. Gitu ya Pak ya. Jadi kita
kita mengajar itu juga belajar dari anak-anak. Gitu. Contohnya apa nih? Kok jadi menarik ini belajar apa kebun nyusu gudel? Gimana Pak? Enggak, memang kita punya ilmu farmasi, tapi mereka kan tidak tahu bagaimana cara kita itu menyampaikan pelajaran ilmu farmasi itu kepada anak yang tidak tahu sisi apa yang bisa membuat mereka itu senang. Itu yang kita pelajari. Ternyata anak-anak itu senangnya seperti ini. Belajarnya itu harus seperti ini. Itu yang kita belajar itu. Betul. Jadi ada passwordnya ya Pak. Iya. Kalau dulu kita belajar kayaknya password itu nggak ada ya Pak. Terus pokoknya sinau gitu. Beda zaman mungkin. Beda zaman. Dan Pak Agus sudah berhasil ini menyesuaikan dengan dinamika ini. Ya sampai sekarang tetap masih harus belajar. Karena anak kan beda-beda, anak dulu sama sekarang kan berbeda, terus selalu berkembang ya itu. Itu. Nah mungkin juga karena mereka hidup di zaman yang jauh berbeda dengan saya dan Pak Agus. Dan Pak Agus ini seumuran apa muda saya Pak? Jangan tanya umur ya Pak, rahasia kita ya Pak ya. Nah mungkin apa sih trik-triknya Pak supaya bisa menggandeng mereka selain ada passwordnya itu, Bapak pasti punya trik khusus deh. Iya. Kalau kita harus mengikuti dunia mereka, jadi itu karena kita secara umur kan memang beda, tapi dunia itu bisa kita selami. Makanya saya awet muda Bu ya. betul. Setuju. Jadi memang kita harus tahu keinginannya mereka itu seperti ini. Jadi kita ikuti. Setelah kita ikuti, begitu mereka senang belajar, otomatis ilmu itu bisa masuk. Tapi saya curiga dengan pernyataan beliau ini. Jangan-jangan bukan karena itu, jangan-jangan karena jamunya yang di depan saya. Itu faktor pendukung. Nah ini apa nih Pak? Saya ini jadi tertarik. Tadi bicara macam-macam tadi ada banyak sekali nih. Apa ini Pak? Jadi ini produk dari siswa kami, macam-macam. Ada jamu kunir asem. Jadi ini produk dari siswa? Iya dari siswa. Ada yang, ya memang asalnya awalnya memang dari kita. Kita bimbing, kita tuntun. Begini harus begini. Salah satunya ini seperti hand sanitizer ini waktu pandemi itu kita kita produksi, kita bikin. Boleh dicoba nggak Pak? Boleh Bu, dibawa pulang juga nggak apa-apa ini. Sudah dapat izin ini. Tapi tiba-tiba pas pulang ada tagihan. Enak ya? Harumnya enak Pak. Iya. Serius enak. Itu trial and error, jadi kita mencoba ini, coba-coba gitu. Ini kalau sekilas sih Pak, secara penampakan ini sudah sangat layak untuk dipasarkan nih Pak. Sayang. Organoleptis ya Pak ya. Bapak yang lebih paham. Ini kok tiba-tiba ada inovasi seperti ini nih, gimana ceritanya Pak? Karena memang Ibu, jadi memang sesuai dengan kurikulum SMK itu kita harus menghasilkan apa yang SMK bisa, itu bisa apa, bisa hebat, bisa hebat, tunjukkan apa kehebatannya ini. Ditunjukkan dengan karya. Contohnya ini apa nih Pak? Ini namanya rempah jos. Waduh, jos gandos Pak. Jos gandos kotos-kotos. Apa ini Pak? Rempah jos. Jadi rempah jos ini simplisia tradisional asli Indonesia. Dari kayu manis, terus dari jahe. Iya. Dan kemasannya bagus ya Pak ya. Ini pakai vakum, jadi menarik ini Pak. Jadi ini kita memang resep sendiri. Nah, resepnya Pak Agus mungkin. Bukan, jadi kita trial. ini resepnya gini paling enak, seperti itu. Jadi apa kayak nyun sewu, kayak wedang uwuh gitu? Seperti wedang uwuh tapi beda komposisi. Beda komposisi. Jadi kita menitik beratkan pada aroma kayu manisnya yang lebih dominan. Jadi ada beberapa pelanggan itu yang kayu manisnya kok sampai sak ruangan ya loh. Oh gitu ya Pak ya. Wah ini harus dicoba ini. Ini untuk apa nih Pak? Ini kalau cara ilmu farmasi sebenarnya tidak boleh untuk apa gitu. Wah ini gitu. Ya inilah kesalahan saya ya. Saya bicara jadi orang awam ceritanya. Jadi sebenarnya ini membantu menyegarkan tubuh. Seperti itu. Meningkatkan imunitas. Untuk capek-capek. Saya biasanya kalau dari luar kota
Terus minum ini enak Bu, alhamdulillah. Gitu. Jadi komposisinya ada kayu manis, jahe sama kayu secang. Kayu secang. Iya. Kayu secang yang bikin merah kan Pak ya? Kayu secang yang bikin merah. Nah, jadi ada antioksidannya yang kaya sekali ya Pak ya. Oh iya. Jadi ternyata banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari SMK Farmasi. Nih ada lagi nih Pak, yang gendut ini Pak. Iya. Nah. Ini jamu kunir asem, Bu. Jamu kunir asem. Kunir asem ya. Enak ini Pak, kunyit asem ini. Seger untuk apa ya? Kalau untuk produk yang di luar pasaran ada, nah itu ada. Tapi ini kita punya sendiri. Sudah PIRT nggak Pak? Sudah, alhamdulillah. Oh iya, berarti bisa dipasarkan. Sudah dipasarkan. Iya Pak, kalau bisa saran ada yang lebih kecil Pak, biar cepat refillnya. Sebenarnya ada yang lebih kecil Bu, memang, tapi kebetulan ini adanya yang besar. Supaya kelihatan di kamera Pak ya. Terus ini apa nih Pak? Itu sabun Bu. Ini sabun dan sampo. Body wash ya Pak? Iya, body wash sama. Oh iya, sampo ya Pak ya. Itu memang kita rencanakan kita buat untuk pondok. Jadi banyak. Jadi kita supaya bisa saling simbiosis mutualisme Bu ya. Ya betul ya. Jadi kita punya produk, terus kita aplikasikan ke pondok. Betul. Jadi ada rempah jos, ada kunyit asem, ada sabun, ada sampo. Terus ini apa Pak? Ensa juga? Sama ini hand sanitizer, cuman beda kemasan saja. Yang ini kecil, yang ini besar sama saja. Mungkin ada kedepannya dengan produk-produk yang luar biasa ini menurut saya ya Pak, karena saya jujur ini di luar ekspektasi saya. Bayangan saya SMK itu ya sekolah biasa, tapi ternyata menghasilkan sesuatu yang bisa dijual, dan nilai jualnya akan semakin banyak kalau disertai dengan regulasi barangkali. Betul, ya Pak ya. Ini nanti kedepannya ada pengembangan apa lagi nih Pak? Sementara nanti ini kita tetap ke herbal Bu, jadi kita tetap ke herbal tapi dengan inovasi yang berbeda. Rahasia ya Pak? Rahasia. Podcast selanjutnya Bu. Podcast selanjutnya. Gitu ya Pak. Podcast selanjutnya kita bahas herbal lagi nih Pak. Siap. Nah, terus ini yang produksi apakah kelas 9, 10, 11 atau seperti apa nih Pak? Kadang kita kelas 10 kita produksi, kelas 11 produksi. Kelas 12-nya tidak, karena memang kita fokus ujian ya. Terus nanti hasil penjualannya Pak? Jadi kita masuk di di kas farmasi nanti untuk berputar lagi ke produk bahannya lagi, ke bahan lagi dan sebagainya. Semoga ini bisa langsung PIRT Pak, biar kita bisa ngincipin semua. Alhamdulillah, amin. Nanti dibawa enggak apa-apa Bu. Terima kasih. Ini memang kemasan hanya untuk 1 gelas. Oh gitu. Jadi memang kita setting hanya untuk 1 gelas. Nah, untuk produk seperti ini apakah hanya di SMK Sunan Kalijaga ataukah di SMK lain juga wajib untuk mempunyai produk unggulan? Kalau setahu saya memang wajib mempunyai produk unggulan. Gitu wajib, ya. Cuman mungkin enggak tahu SMK lain arahnya kemana, tidak ada yang mungkin arahnya ke industri, farmasi industri, ada yang herbal, ada yang mungkin jasa, enggak tahu saya. Iya. Oh gitu. Jadi memang setiap SMK wajib ya Pak. Gitu. Pernah nggak benchmark sama SMK yang lain Pak? Sementara ini belum, karena kita merasa saya harus kuat di dalam dulu, baru kita keluar ini. Kan saya gitu. Ini murni dari Bapak semua nggih? Murni maksudnya dari SMK maksudnya ide dari Bapak semua nih? Sebenarnya saya punya ide, terus kita diskusikan gimana kalau begini, bagaimana seperti itu. Jadi gitu idenya itu juga kita lontarkan ke anak-anak, bagaimana sih? Oh bagusnya gini Pak, supaya bisa mewakili aspirasi gitu Mas. Jadi memang bagaimanapun juga penggagas itu penting, dan ternyata kuncinya ada di Bapak. Kayak untuk Pak, produk-produk saya lihat di sini ada banyak kebun tebu ya Pak. Iya. Nah, mungkin bisa dibuat, kira-kira ada nggak ide yang berkaitan dengan lingkungan sekitar nih Pak? Kalau rencana kami memang titik awalnya di herbal Bu. Jadi herbal mungkin rencana kami itu juga sudah di plotting, rencana kami herbal dan
jasa. Jadi jasa itu namanya swamedikasi tapi herbal. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat bahwa obat herbal itu seperti ini. Iya, betul. Karena di dunia luar sana banyak sekali yang obat herbal tapi ditambah dengan obat-obat yang bahan kimia. Itu kan tidak boleh. Begitu. Nah, back to nature itu ternyata tidak hanya yang kita lihat di luar negeri, tapi ternyata sudah diimplementasikan di SMK ini yang luar biasa menurut saya. Dan ternyata Pak Agus sudah menciptakan sesuatu yang menurut saya sudah jauh ke depan. Nah, kita berharap sih dari penemuan yang mungkin baru berapa biji ini ya Pak, nantinya akan berkembang dan semakin besar. Nah, untuk seperti ini apakah tidak ada pemikiran untuk menggandeng ke arah dunia industri? Kan kita kenal ada Dudika kalau tidak salah ya Pak. Apakah sudah ada rencana untuk ke sana Pak? Rencananya memang begitu. Jadi setelah kita kuatkan secara komposisi, format dan sebagainya, baru kita ajukan ke Dudika. Rencananya begitu. Amin, semoga segera doa bisa. Restunya, Bu. Nanti kita bantu pemasaran ya Pak. Berapa persen Pak? Nanti di MOU Bu. Baik, Sobat Sehat, luar biasa sekali hari ini kita mengenal inovasi-inovasi yang cukup bagus untuk Sobat Sehat yang dihasilkan dari adik-adik SMK Sunan Kalijaga. Mulai dari hand sanitizer ya, kemudian ada sampo, ada body wash, terus kemudian yang paling penting adalah dari basis herbal. Dan tentunya ini sudah merupakan implementasi yang sangat luar biasa, karena mereka tadi kita sudah tahu mereka tidak hanya dia ajarkan dari sisi kompetensi tapi dari sisi religius, dan sekarang mereka juga dipersiapkan untuk ke dunia usaha ya. Mungkin itu aja Pak, ini luar biasa Pak, nanti lain kali kita sambung. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Oke Sobat Sehat, kita akhiri perbincangan hangat kita dengan Pak Agus Prayitno, dan kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.